senjata baru Timnas Indonesia. Berita baik untuk sahabat jiran serumpun. Miss Hilgers dan Iliano Randers akhirnya resmi jadi warga negara Indonesia. Mereka telah melakukan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Brussels semalam. Selepas proses itu selesai, Shin Taeyong berkongsi bahawa kedua-dua pemain ini akan bergabung langsung saat Timnas lawan Bahrain dan China untuk putaran kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Kehadiran Miss Hilgers dan Iliano Randers akan memperkuatkan skuad Garuda berkali ganda. Dengan adanya Miss Hilgers yang merupakan centre back ke-6 termahal di Asia, pertahanan Timnas Indonesia akan jadi sangat kebal. Cuba kalian tengok kombinasi defense ini. Macam manalah pihak lawan nak mencita gol. Dan jangan lupa ada penjaga gawang world class Martin Paes kat belakang. Iliano Randers pula sangat versatile dan boleh main semua posisi serangan. Dia akan membantu mengatasi kelemahan Timnas sebelum ini yang kurang kreatif bila menyerang. Gimana geng? Dengan dua pemain kualitas ini, kalian rasa Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Komen kat sini. Sekarang ni guys, kebelakangan ini yang saya tengok ya, Timnas Indonesia mereka cuma mengambil masa yang singkat untuk meningkatkan kekuatan mereka ya. Jadi dalam tempo berapa hari lagi bagi menghadapi Timnas China dan Bahrain, masih berkesempatan ya untuk dinaturalisasi pemain-pemain yang berketurunan ini untuk memperkuatkan Timnas Indonesia. Jadi bila saya melihat ini betul-betul serius ya, Pak Erick Thohir mau membawa Indonesia ini sampai ke final ya. Jadi bila melihat perlawanan yang telah dihadapi oleh Timnas Indonesia sebelum ini, sungguh pun mereka menghadapi tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini, tetapi mereka bisa mempertahankan pertahanan mereka ya, dengan mendapat seri ya ataupun imbang. Itu belum lagi kehadiran dua pemain ini. Jadi dikatakan Hilgers ini merupakan salah seorang pemain yang mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Jadi bila dia gabung lagi dengan Timnas Indonesia, berarti ya dari segi kekuatan seperti mana yang kita lihat sebelum ini menentang Arab Saudi, menentang Australia, di situ pun sudah kita nampak bagaimana penampilan yang cukup epik Timnas Indonesia. Apatah lagi dengan kehadiran pemain ini, saya rasa dan juga berkeyakinan ya, Timnas Indonesia pasti akan sampai ke final. Sebab Pak Erick Thohir betul-betul mau memperkuatkan Timnas Indonesia ini. Dia berusaha keras untuk membawa pemain-pemain yang bergrade A ini untuk gabung dengan Timnas Indonesia. Jadi perjuangan Timnas Indonesia memang betul-betul serius untuk membawa tim mereka ini sampai ke peringkat dunia ya. Dan bila menghadapi China dan juga Bahrain, media China langsung yang menyoroti kehadiran Miss Hilgers dan Iliano ini dalam Timnas Indonesia. Kita semak dulu info berkaitan dengan sorotan media China terhadap kehadiran ataupun gabungnya dua pemain ini, yaitu Miss Hilgers dan juga Iliano guys. Miss Hilgers dan Iliano resmi menjadi WNI. Media China sebut kekuatan Timnas Indonesia kini semakin di luar nalar. Ya, pandangan positif pengamat bola Malaysia tentang Miss Hilgers bergabung dengan Timnas Indonesia. Darah Sulawesi, wajahnya Asia Tenggara. Ya, Miss dan Iliano Randers resmi menyandang status WNI setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia pada Senin 30 September malam. Dan tak disangka, berita ini ternyata langsung mendapatkan respon dari media China. Terdekat Miss dan Iliano harus menjalani proses perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI sebelum memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Pasca menjalani sumpah WNI, Miss Hilgers dan Iliano Randers kompak menyampaikan pesan kepada penggemar sepak bola Indonesia. Keduanya sama-sama siap dan ingin segera membela Timnas Indonesia. Banget ya guys. Pak Erick Thohir, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia dan Thohir, saya senang bisa berada di sini, kata Miss Hilgers dalam video.
yang diunggah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagramnya. Halo Indonesia, saya siap bergabung dengan tim nasional. Saya tidak sabar sampai jumpa di sana dan saya cinta Indonesia, kata Eliano Render yang masih dalam video yang sama. Erick Thohir di sisi lain juga meyakini kehadiran dua pemain berposisi back yang masih berusia 23 tahun ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak opsi taktik untuk pelatih Shin Tae-yong. Saya optimistis Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing ini, kata Erick. Ya, Mia Silgers dan Eliano Render direncanakan untuk bisa bergabung ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dan China. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim kuat itu dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Sementara itu media China sudah heran dengan cara timnas Indonesia menaturalisasi pemain baru menjadi sangat cepat. Indonesia berhasil menaturalisasi dua pemain Liga teratas Belanda dan mungkin akan menghadapi tim Dragons tulis Soho. Kekuatan mereka semakin di luar nalar dan kini akan semakin sulit dikalahkan mesti di kandang sendiri, lanjut Soho. Ya, kami berharap timnas China bisa tampil bagus di pertandingan ini dan mencapai target utama untuk mengalahkan Indonesia segera mungkin, kata media tersebut lagi. Ya, PSSI memang akan memproses perpindahan Federasi Mia Silgers dan Eliano Render dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA supaya bisa bermain dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Peralihan Asosiasi Mia Silgers dan Eliano Render bakal dikebut sebab keduanya harus segera didaftarkan timnas Indonesia untuk dua partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, beberapa waktu yang lalu Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengabarkan jika deadline register pemain ke Timnas Indonesia kontra Bahrain dan China adalah pada 3 Oktober 2024. Artinya PSSI hanya punya waktu selama 3 hari untuk meminta persetujuan dari FIFA terhadap perpindahan Federasi Mia Silgers dan Eliano Render. Ya, doakan supaya mereka bisa membuat timnas Indonesia semakin baik ya. Semoga supporter kita akan membuat mereka membanggakan kita semua, kata Arya. Ya, Mia Silgers dan Eliano Render dilantik sebagai WNI oleh Kemenkumham lewat Direktur Jenderal Administrasi Hukum atau Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzar. Selain itu juga disaksikan Duta Besar RI atau Dubes untuk Belgia Luxembourg di Uni Eropa, Andri Hari dan Arya sebagai perwakilan dari PSSI. Ya, dua pengamat sepak bola asal Malaysia, Kish Shundar Resam dan Faiz Gurun dalam podcast terbaru mereka Bola Itu Live garapan Astro Arena mengulas tipis-tipis bergabungnya Mia Silgers ke timnas Indonesia. Kish dan Faiz dikenal sebagai pengamat bola yang selalu memberikan komentar positif terhadap pemain Indonesia. Podcastnya selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar skuad Garuda. Indonesia akan menambah satu lagi pemain belakang, namanya Mia Silgers, anak keturunan Manado dan wajahnya sangat Asia Tenggara. Dia baru bermain kemarin melawan MU bersama klubnya saat ini FC20, kata Faiz membuka ulasan. Menurut mereka, hadirnya Mia Silgers akan membuat lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong semakin sulit. Di sana kan sudah ada Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Beget. Lengkap sudah, lanjut Kish. Pandangan kedua pundit bola negeri jiran ini menandakan bahkan orang luar saja menilai naturalisasi timnas Indonesia tidak asal-asalan. Pemain yang memiliki darah Indonesia lah yang sekarang sedang dikumpulkan. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan garis keturunan Mia Silgers dan Eliano Render dan pria yang juga menjadi Menteri BUMN RI ini meminta nasionalisme keduanya untuk tidak diragukan lagi. Mengenai naturalisasi Mia Silgers, ibunya itu orang Manado, Sulawesi Utara. Eliano Render, ibunya orang Maluku, kata Erick Thohir. Bahkan ibunya Mia Silgers itu masih sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi tolong jangan pernah mempertanyakan merah putih mereka, kata Erick lagi. Ya, Mia Silgers rupanya sangat dekat dengan Indonesia. Diketahui sang ibu dari pemain berusia 23 tahun ini adalah Linda Tombeng yang berasal dari Manado. Keluarga besar Mia Silgers yang ada di Belanda pun banyak yang berasal dari Manado. Silgers merasa sangat Indonesia. Selain pernah beberapa kali mengunjungi Indonesia, Mia Silgers juga punya makanan Nusantara yang menjadi favorit. Makanan itu adalah soto ayam.
Wow, saya ke Indonesia 4 ayam, atau 5 kali sebelumnya. Tetapi saat saya masih sangat kecil, makanan favorit saya adalah soto ayam. Jadi enak sekali ya, ibuku sering membuatkannya, kata Miss Hilgers dalam kanal YouTube FC20. Ya, tidak hanya itu, Miss Hilgers juga cukup pandai dalam memasak makanan Indonesia. Pemain FC20 ini bahkan mengaku bisa memasak soto ayam. Miss lebih menyukai makanan Indonesia ketimbang Western. Aku juga bisa membuat soto. Memang Indonesia banget, guys. Ya, selama tinggal di Belanda, Miss Hilgers kerap menyantap soto sebagai hidangan untuk sarapan. Sang ibu kerap membangunkannya di pagi hari untuk menyantap hidangan itu. Tidak diragukan Ibuku selalu membangunkanku untuk menyantapnya, tandas Hilgers. Itu guys, sejak akhir-akhir ini, bila saya melihat ya bagaimana Federasi Sepak Bola Indonesia ini membuat satu tim yang untuk menghadapi putaran yang ketiga ini, mereka betul-betul melakukan dengan serius ya. Mereka berusaha sehingga dalam tempo yang singkat pun mereka sempat untuk menggabungkan pemain-pemain ini. Jadi bila melihat ya, kalau sudah komposisi begini ya, Garuda yang sudah lama tidur kini mula bangun ya, dan untuk pemain-pemain keturunan ini sebenarnya mereka sangat berdampak positif terhadap pemain-pemain lokal. Karena apabila pemain lokal melihat pemain-pemain yang bergrade A ini bermain, jadi dari situ mereka dapat mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Dari segi kualitas pemain-pemain individu ini akan dapat dipertingkatkan. Jadi bila melihat kehadiran dua pemain ini, pihak lawannya yaitu China sebut timnas Indonesia ini makin di luar nalar usai Miss Hilgers dan Elianoni resmi menjadi WNI. Jadi bila melihat dengan kehadiran mereka ini, saya dapat rasakan bahawa untuk penampilan timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan juga China ini pasti akan ada sesuatu yang menjadi kejutan ya. Karena bila sebelum ini yang dihadapi oleh timnas Indonesia tanpa kehadiran dua pemain ini pun sudah cukup solid penampilan timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi, mereka bisa imbang. Menghadapi timnas Australia, mereka bisa menutup rapat ya pertahanan mereka daripada ditembusi oleh pihak lawan yaitu timnas Australia. Lagi-lagi dengan kehadiran Martin Paes sebagai benteng terakhir untuk pertahanan timnas Indonesia ini cukup memberi dampak yang cukup baik terhadap timnas Indonesia untuk musim sekarang ini ya. Jadi bila melihat perjuangan timnas Indonesia ini merupakan satu momen yang bakal akan menjadi sejarah. Lihat saja, kalian nantikan bagaimana penampilan timnas Indonesia. Karena bila melihat dari segi pemain-pemain timnas Indonesia ini sama sudah label ya seperti pemain-pemain Eropa. Sebab dalam ini semua yang bermain dengan timnas Indonesia ini adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan di Liga Eropa. Jadi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini dalam timnas Indonesia ini merupakan satu bentuk kekuatan dan akan membawa negara Indonesia itu ke dunia sepak bola ya. Jadi seluruh dunia akan tertumpu pada timnas Indonesia saat ini. Bayangkan Indonesia pada awalnya itu dilihat adalah tim yang lemah. Tetapi apa yang telah berlaku sekarang, tim yang terlemah lah yang boleh mengimbangi tim yang sentiasa menjadi langganan Piala Dunia. Tim yang lemah inilah yang menjadi sorotan, dan juga tim yang lemah inilah juga yang menjadi ketakutan pada tim yang ada di grup C ini guys. Jadi pada angka memang Indonesia berada ranking di bawah, tetapi pada penampilan saya sendiri telah menyaksikan penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Memang pada ketika itu saya rasa sangat begitu teruja ya melihat penampilan timnas Indonesia dengan kombinasi pemain-pemain dalam lapangan di situ dapat mencipta satu kekuatan, dan ini merupakan satu pencapaian tertinggi bagi timnas Indonesia, dan semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga sampai ke final guys. Dan untuk timnas Indonesia, kita sama-sama di ASEAN ini seharusnya memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Kalau sebelum ini kita hanya mendengar pemain-pemain Eropa ya, sekarang ini pemain-pemain ASEAN ada juga, walaupun dia dari Indonesia tetapi akan disebut juga ASEAN.
nama ASEAN itu guys. Sungguh pun tim-tim yang ada di Eropa sekarang ini, mereka memang dari segi penampilan cukup baik, tetapi ini adalah titik permulaan bagi timnas Indonesia untuk mengangkat naik persepak bolaan mereka. Jadi guys, untuk perlawanan di masa akan datang, ada berbaki 8 hari lagi, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga China ya. Jadi dengan kehadiran dua pemain ini, saya rasa dan juga sangat dapat merasakan bahwa timnas Indonesia pasti dapat sesuatu yang lebih baik berbanding sebelum ini. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Sehingga dikatakan sini, China sebut timnas Indonesia makin di luar nalar ya, usai Miss Hughes dan Eliano resmi menjadi WNI ya. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.